Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Baiklah anak-anak kami yang kelas 10. Bagaimana kabar anak-anak kami? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat-sehat. Amin. Baiklah Mang, pelajaran kita minggu yang lewat sudah Ibu buat menggunakan aplikasi webmail. Masih ingat anak-anak kami apa webmail itu? Karena minggu yang lewat sudah Ibu jelaskan. Sebelum masuk kita ke perangkat lunak email clean, Ibu tanya lagi, apa pengertian daripada webmail? Webmail itu adalah aplikasi email berbasis web. Sedangkan email, masih ingat anak kami apa arti daripada email itu? Iya, email itu merupakan suatu proses atau cara pengiriman pesan atau gambar melalui jaringan internet. Berarti email ini memang termasuk dia komunikasi secara tertulis dan bisa juga dia komunikasi gambar. Karena sebelum ini sudah pernah Ibu jelaskan dia mengenai komunikasi. Komunikasi itu Ibu rasa sudah tahu semua pengertiannya, yaitu proses penyampaian informasi dari seseorang kepada orang lain. Sudah kita pelajari juga jenis-jenis informasi. Kalau informasi itu kan memang ada dua, ada informasi langsung, ada tidak langsung. Kalau jenis-jenisnya ada 3. Ada di situ informasi secara lisan, ada dia tertulis, ada dia gambar. Ada juga nanti memang bisa dia dibuat di situ, ada dia tulisan, ada gambar, ada suara. Kalau dia sudah termasuk ketiganya itu, ada dia tulisan tadi kata Ibu, ada dia suara, ada gambar. Itu contohnya memang di televisi. Di televisi bisa langsung kita lihat dia contoh daripada komunikasi lisannya. Ada kita dengarkan. Kemudian teks ada di situ, bisa kita lihat, gambarnya juga bisa kita lihat. Ibu rasa sudah tahu anak-anak kita, anak-anak Ibu karena sebelum ini sudah Ibu ajarkan. Kemudian Mang, email itu sudah pernah juga Ibu jelaskan, itu sama dengan mengirim surat. Tetapi surat sekarang sudah tidak zamannya lagi dibuat. Orang yang biasa sekarang mengirimnya bisa kita buat dia melalui pesan, SMS, bisa melalui email, bisa juga melalui WA. Itu sekarang yang biasa kita pergunakan kan, bukan lagi melalui surat. Ibu lanjutkan. D. Perangkat lunak email clean. Email clean merupakan suatu perangkat lunak untuk mempermudah pengaturan atau pengelolaan email. Karena dapat dilakukan secara offline. Tahu anak kami offline kan? Berarti offline itu tidak terkoneksi dia dengan internet atau tidak terhubung dia dengan internet. Ada beberapa aplikasi email clean seperti Microsoft Outlook, Windows, Livemail, dan Mozilla Thunderbird. Untuk unit kompetensi ini, perangkat lunak yang akan Ibu jelaskan adalah Microsoft Outlook. Masuk kita Mang yang pertama, pengenalan Microsoft Outlook atau biasa disingkat dengan MS Outlook. Ini dia Mang, gambar dari Microsoft Outlook 2010. Inisialisasi awal Microsoft Outlook 2010. Microsoft Outlook adalah sebuah aplikasi pengelola email clean dari workgroup yang dikeluarkan oleh Microsoft. Untuk lebih mengenal Microsoft Outlook, perhatikan lingkungan kerja Microsoft Outlook dari suatu alamat email. Atau sebelum kita lihat dia, Mang, Ibu lanjutkan lagi mengenai Microsoft Outlook ini. Microsoft Outlook terdapat dalam paket program Microsoft Office. Sehingga untuk menginstal Microsoft Outlook dapat dilakukan bersamaan dengan menginstal Microsoft Office. Selain itu, pengolahan email Microsoft Outlook juga mempunyai beberapa fasilitas lain, seperti pengelolaan kalender, kerja, jadwal tugas, atau rapat, dan lain-lain. Perangkat lunak ini merupakan suatu aplikasi pencatatan pesan dan pengelolaan informasi pribadi atau aplikasi pencatatan pesan dan pengelolaan informasi ini sering juga disebut dia dengan PIM. PIM itu Personal Information Manager.
Tadi kata Ibu untuk lebih mengenal Microsoft Outlook, kita perhatikan ada Ibu buat di sini lingkungan kerja Microsoft Outlook dari suatu alamat email. Ini dia contohnya. Bisa anak-anak kami lihat di sini, ini dia Mang lingkungan kerja Microsoft Outlook. Berasa bisa anak-anak kami lihat di sini kan lingkungan kerjanya. Di sini Mang ada yang pertama di sini toolbar. Toolbar ini sudah pernah Ibu jelaskan, ini dia toolbar. Toolbar ini memang sudah pernah Ibu jelaskan, apabila kita klik dia toolbar ini, maka di situ terdapat lagi beberapa shortcut. Shortcut itu adalah gambar-gambar kecil yang terdapat pada komputer yang mempunyai fungsi-fungsi tersendiri. Atau shortcut ini, atau toolbar ini berisi shortcut dari perintah yang umum digunakan. Seperti ada dia mang new email. New email, tahu anak kami apa itu new email? Yaitu untuk membuat email yang baru. Kemudian ada lagi di situ reply. Reply itu adalah untuk membalas. Kemudian ada password. Password itu adalah untuk meneruskan. Kemudian ada delete untuk menghapus. Itu yang biasa kita pergunakan dia pada toolbar untuk email ini. Ada tadi kata Ibu new email, ada reply, ada password. Password, ada juga dia delete. New email itu tadi kata Ibu untuk membuat email yang baru. Reply itu untuk membalas, forward itu untuk meneruskan, kemudian ada delete untuk menghapus. Itulah mang dia pada toolbar ini. Kemudian ini dinamakan dia dengan folder list. Bisa anak kami lihat, ini dia folder listnya. Folder list menampilkan semua folder yang ada, seperti personal folder dan arsip folder. Berarti berapapun nanti jumlah folder kita di sini, maka akan ditampilkannya. Kemudian ada lagi mang di situ arsip folder. Tahu anak-anak kami apa maksud daripada arsip folder ini? Atau tahu anak-anak kami apa tujuannya dibuat arsip folder? Tujuan dengan arsip folder ini adalah agar data-data kita nanti cepat ditemukan. Apabila anak-anak kami memerlukan datanya untuk melihatnya lebih cepat, maka kita buat dia arsip folder. Di jurusan akuntansi juga ada kita belajar kearsipan. Tujuan kita belajar arsip itu adalah untuk memudahkan mendapat atau pencarian data-data. Mungkin arsip itu nanti kita buat dia memang berdasarkan abjad, mulai dia dari huruf A sampai Z. Kalau ada nanti data-data yang kita perlukan, langsung kita lihat huruf apa di awalannya. Contohnya A, kita lihat A. Kalau dia B, B, sampai dia nanti yang terakhir. Tahu anak-anak kami maksud arsip itu kan? Kemudian kalau lengkap nanti surat-surat kita di situ, lengkap semua arsipnya, maka data-data kita akan lebih bagus. Kemudian mang ada lagi di sini, ada dia bisa anak kami lihat di sini. Ini yang 4 ini. Dinamakan dia dengan Outlook bar. Outlook bar ini menampilkan semua shortcut untuk fasilitas yang terdapat pada Microsoft Outlook. Selain fasilitas surat menyurat, Microsoft Outlook juga memiliki fasilitas lain seperti kalender, kontak, dan teks. Kurasa sudah tahu kan Outlook bar itu? Di sini kan ada dia kalender, ada juga teksnya. Nah, ini dia ya. Ada dia 4 shortcutnya atau 4 ikonnya. 4 ikon ini mempunyai fungsi-fungsi tersendiri. Yang terakhir mang di sini ada dia status bar. Ini dia status bar itu. Status bar ini menunjukkan banyaknya pesan yang terdapat pada folder yang ditunjuk. Berapa nanti jumlah banyak pesan, maka di sini akan terlihat dia pada status bar ini. Karena status bar ini berfungsi untuk menunjukkan banyaknya pesan yang terdapat pada folder yang ditunjuk. Bisa anak-anak kami lihat kan? Ini dia lingkungan kerja Microsoft Outlook. Lingkungan kerja Microsoft Word, Ibu rasa anak kami sudah tahu, Microsoft Excel juga sudah tahu, Microsoft Power juga sudah tahu. Karena memang ini sudah pernah kita pelajari dia, kalau Microsoft Word, Excel, PowerPoint sudah pernah kita pelajari dia di kelas 10. Itu berbeda semua lembar kerjanya. Kalau Microsoft Word mungkin anak kami tahu itu keadaannya semua di dalam bersih. Kalau dia Microsoft Excel ada dia berbentuk kotak atau berbentuk tabel. Tabelnya itu memang terdiri dari beberapa kolom dan baris. Bisa anak-anak kami perhatikan itu kan? Biasanya dalam Microsoft Excel itu kita memasukkan rumus dan fungsi. Rumus itu masih ingat anak kami apa rumus? Iya, instruksi matematika yang akan dimasukkan ke dalam suatu sel
pada lembar kerja. Jadi apabila anak-anak kami ingin memasukkan fungsi dan rumus, maka buat dia di Microsoft Excel. Contohnya ada di situ penjumlahan dilambangkan dengan tanda tambah, ada pengurangan dilambangkan dengan tanda minus, ada perkalian dilambangkan dengan tanda bintang, ada pembagi dilambangkan dengan slash atau pair. Ada dia perpangkatan atau circumflex accent. Itu mang yang biasa kita masukkan rumus pada Microsoft Excel. Ada lagi tadi kata ibu fungsi. Kalau fungsi itu ada dia sum, berfungsi untuk menjumlahkan data. Ada dia count, berfungsi untuk menghitung banyaknya data dalam suatu rank. Ada lagi di situ mang average, berfungsi untuk mencari nilai rata-rata. Ada dia max, berfungsi untuk mencari nilai tertinggi. Ada dia min, berfungsi untuk mencari nilai terendah. Ada dia round, berfungsi untuk membulatkan data. Kalau pada Microsoft Word, contoh pengetikan yang kita buat di situ, contohnya pengetikan surat. Apabila anak-anak kami ingin mengetik surat, biasanya kita buat dia pada Microsoft Word. Selain daripada surat, ada lagi mang di situ makalah. Atau contohnya ada tugas akhir. Atau contohnya lagi mang skripsi. Atau contohnya mang tesis. Dan masih banyak lagi mang contoh-contoh pengetikan yang biasa kita pergunakan dia pada Microsoft Word. Kemudian ada dia PowerPoint. Apabila anak kami menampilkan lembar kerja Microsoft PowerPoint, langkah-langkahnya semua hampir sama. Bisa kita buat dia melalui menu Start, bisa melalui shortcut, bisa melalui menu Run, bisa melalui File and Program, dan masih banyak lagi yang lain. Jadi mana yang lebih mudah anak-anak kami rasa itu yang anak-anak kami buat. Lembar kerja Microsoft PowerPoint itu mang ada di situs lain. Ibu rasa sudah tahu kan? Iya, karena sudah pernah kita pelajari di kelas 10. Sekarang mang masuk kita ke nomor 2, yaitu email account. Email account ini, fasilitas email account pada Microsoft Outlook baru dapat berfungsi apabila telah memiliki akun email server yang berada di jaringan lokal atau melalui internet. Langkah-langkah untuk melakukan pengaturan akun email pada Microsoft Outlook adalah sebagai berikut. Itu dia mang mengenai email Outlook, email account. Ini dia. Jika baru kali pertama membuka Microsoft Outlook, setelah jendela inisialisasi gambar 426 tadi mang sudah ada, maka akan muncul jendela konfigurasi seperti gambar 428. Ibu buat tadi ada dia ini gambar 426, bisa anak kami lihat. Inilah dia mang gambar inisialisasi awal Microsoft Outlook 2010. Setelah muncul tadi gambar itu, maka kita lihat ada gambar 428. Ini mang jendela untuk memulai konfigurasi Microsoft Outlook. Bisa anak kami lihat kan? Di sini ada dia gambar amplop. Iya, ini Microsoft Outlook 2010 Startup. Microsoft Outlook 2010 Startup. Bisa anak kami lihat kan? Di sini mang ada 3 tombol. Ada back, ada next, ada cancel. Apabila anak-anak kami ingin membatalkan, maka klik dia cancel. Apabila anak-anak kami mundur ke belakang ingin melihat slide ke belakang dia nanti, maka gunakan dia back. Tetapi apabila anak-anak kami ingin meneruskan atau melanjutkan, maka yang kita pilih adalah kotak next. Ibu rasa sudah tahu kan? Kemudian setelah muncul kotak pilihan kita yang tadi, kita klik dia mang next. Untuk memulai konfigurasi, pilih opsi yes untuk melakukan konfigurasi email account seperti ditunjukkan pada gambar 429. Tadi katanya kita pilih dia yes, ada 2 di sini mang pilihan kita, ada yes, ada no. Apabila anak-anak kami memilih yes, ada bulatan putih kosong pada yes, maka klik dia bulatan putih kosong ini 1 kali. Maka muncul nanti tanda padat seperti ini, bulatan padat. Tetapi apabila anak kami mengklik no, maka di sini bulatan padat ini akan pindah dia ke no. Bisa anak kami lihat kan? Jendela akun configuration. Inilah dia mang jendelanya. Di sini juga mang ada 3 pilihan kita. Ada dia back, ada next, ada cancel. Sama fungsinya seperti yang Ibu jelaskan tadi. Back, mundur dia ke belakang nanti. Kalau next, dia melanjutkan berikutnya. Kalau dia cancel, membatalkan. Tahu anak kami kan?
Kalau Ibu ingin menutup, maka Ibu klik di icon plus yang berada di sudut kanan atas jendela, yang dilambangkan dengan huruf X atau kali. Nah, sekarang Mang yang kita pilih di sini adalah yes. Sudah Ibu klik dia yes, muncul dia bulatan padat pada kotak kosong yes. Sesudah muncul ini, maka 3 kotak kecil pilihan di sini yang Ibu pilih adalah next. Bisa anak kami lihat kan? Sesudah Ibu klik next, di sini perhatikan ya. Kemudian klik next, di mana kamu dihadapkan pada jendela add new account. Ini dia gambar 430, gambar jendela add new account. Pilih opsi email account, lalu kamu diharuskan mengisi nama, alamat email, dan password untuk mengakses email tersebut. Ada Ibu buat contohnya di sini, your name, berarti isi namanya di sini. Contohnya Ibu buat Elin Adam. Kemudian ada lagi di sini email addressnya. Ini contohnya elin@santoso.com. Kemudian masukkan passwordnya. Sesudah kita masukkan passwordnya, ada lagi di sini retrieve password. Masukkan lagi. Sesudah selesai kita masukkan semua, mulai your name-nya, email address, password, retrieve password. Sekarang muncul lagi 3 di sini kotak pilihan kita, kotak kecil. Yang kita pilih tetap dia next. Karena kita ingin melanjutkan, maka yang Ibu pilih adalah next. Jika seluruh data sudah diisi, sudah kita isi semua tadi data-data yang dimasukkan ini, ada tadi kata Ibu your name, ada email address, ada password, ada retrieve password. Kemudian Ibu klik dia di sini, next. Jika sudah diisi ini semua, jika seluruh data sudah diisi dengan valid, kemudian klik next, tadi sudah kita klik, Microsoft Outlook akan memulai proses konfigurasi seperti gambar 431. Ini dia proses konfigurasi email account. Di sini bisa kita lihat kan. Outlook is completing the setup for your account. This may take several minutes. Ini sudah kita isi, sudah disentang dia ya. Kemudian di sini bisa kita lihat muncul dia. Congratulations, your email account was successful configured and is ready to use. Bisa anak kami lihat kan? Apabila sesudah berikut ini muncul, ada 3 kotak pilihan kita lagi. Di sini tidak ada lagi next. Yang ada di sini finish. Kalau back tadi kata Ibu itu menuju ke belakang, melanjut ke belakang, mundur. Kemudian cancel tadi membatalkan. Sekarang karena terakhirnya ini adalah tidak ada lagi next lanjut-lanjut, sekarang adalah finish sudah terakhirnya. Maka yang kita pilih kotaknya ini adalah kotak finish. Sudah? Setelah proses tersebut selesai, akan muncul jendela seperti gambar 432 Ini klik finish untuk mengakhiri proses dan menutup jendela konfigurasi. Selanjutnya tampil lingkungan kerja Microsoft Outlook seperti gambar 427. Rasa sudah tahu kan? Gambar 427 tadi sudah kita buka. Nah, sekarang ada 2 kotak kecil lagi di sini. Pilihan kita ada fake, ada finish, sedangkan cancel tidak ada lagi. Di antaranya ini yang kita pilih tadi katanya adalah finish karena kita sudah terakhir berada di akhir di sini. Maka yang kita klik di sini adalah finish. Bisa anak kami lihat kan? Bukan lagi yang kita pilih dia back. Kalau back dia berarti ke belakang lagi kita. Kalau kita klik pilih di situ finish berarti kita sudah berada di akhir. Sudah? Sekarang Ibu lanjutkan nomor 3, membaca email. Untuk membaca email, pastikan Microsoft Outlook berada pada folder inbox. Isi email dapat dibaca dengan cara mengklik 2 kali atau double klik, atau tekan mouse sebelah kiri 2 kali dengan cepat. Tunggu beberapa saat, isi daripada pesan tersebut akan muncul di monitor. Itu akan terbuka dia pada jendela baru. Untuk mengetahui adanya pesan baru pada text bar, itu ada dia pada sudut kanan bawah, monitor.
akan muncul ikon amplop yang diiringi dengan suara ding sebagai bunyi default untuk email yang masuk pada Microsoft Outlook. Tadi sudah Ibu lihat kan, ada anak-anak kami lihat di situ gambar amplop, gambar sebelum gambar 433. Di situlah Mang yang nampak nanti apabila masuk dia pesan, muncul gambar amplop tersebut. Di sini perhatikan dulu anak-anak kami. Ada berapa icon lagi di sini? Bisa anak-anak kami lihat? Ada reply tadi kata Ibu. Untuk membalas, reply to all, untuk membalas keseluruhan. Forward-nya ini adalah untuk meneruskan. Apabila anak-anak kami ingin membalas, di sini buat membalas keseluruhan di sini, forward untuk meneruskan, maka yang diklik adalah icon ini. Kemudian apabila anak-anak kami ingin menghapus, maka gunakan dia intel. Kita tahu kan? Karena sebelum ini tadi sudah Ibu jelaskan. Sudah? Di sini Mang prom. Tujuan kita prom. Kita buat dia. Contohnya di sini Ibu buat mystickgig.htg@gmail.com. Tuh, ini kepada prom tadi dari buat di sini dari kita, kemudian tuh tujuan kita. Ini sebagai contoh. Ini sisi kopi karbon. Kopi karbon kalau diperlukan maka buat dia di sini. Link kopi karbon kalau diperlukan juga maka buat. Kopi karbon ini masih tahu anak kami apa fungsinya? Kopi karbon itu adalah Mang tembusan. Apabila anak kami ingin membuat surat dan ingin membuat tembusannya, maka yang digunakan adalah sisi. Tetapi apabila anak kami membuat tembusan khusus, ada lagi Mang tembusan khusus. Tembusan khusus itu adalah BCC, link coffee, link karbon kopi. Kalau CC aja karbon kopi tembusan. Kalau dia BCC, blend kopi karbon kopi, itu adalah tembusan khusus. Ibu rasa sudah tahu kan? Ibu rasa sudah tahu anak kami, bisa anak kami lihat gambar-gambar ini. Ini dia Mang, gambar dari 433 form email pada Microsoft Outlook. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan sebelum Ibu lanjutkan ke nomor 4, membaca file lampiran attachment. Attachment itu Mang sama juga dengan lampiran. Lampiran ini juga sudah pernah Ibu jelaskan. Apabila anak-anak kami membuat surat untuk meyakinkan seseorang itu, maka kita buat dia lampiran. Atau agar surat kita itu lebih sah lagi atau lebih bisa dipercaya orang, maka kita buat dia lampiran. Sebelum ini sudah pernah Ibu suruh anak-anak kami di lokal membuat surat dan mempunyai lampiran. Contoh yang anak-anak kami buat itu adalah surat lamaran. Sesudah kita buat dia surat lamaran, sudah kita buat, kemudian di situ kita lampirkan. Apa-apa saja yang ingin dilampirkan itu. Contohnya ada di situ yang pertama fotokopi ijazah. Kemudian yang kedua fotokopi transkrip nilai. Kemudian apalagi selain itu, ada dia fotokopi KTP, ada dia fotokopi KK. Mana tahu nanti pelamaran yang anak-anak kami buat sudah pernah anak-anak kami bekerja di instansi yang lain, maka buat suratnya tersebut. Bisa juga dilampirkan surat apabila anak-anak kami sudah pernah bekerja di instansi yang lain. Bisa kan? Surat pengalaman kerja bisa anak kami lampirkan. Ibu lanjutkan Mang, membaca file lampiran attachment. Jika kamu menerima pesan berisi file lampiran atau attachment, sebuah tanda paperclip akan muncul di samping folder inbox pada Microsoft Outlook. Lakukan langkah-langkah berikut untuk membuka file attachment. 1. Buka pesan atau mail message. Sesudah kita buka pesan Mang, muncul ikon dengan nama file body text. Kemudian double klik Mang icon file. Ibu rasa sudah tahu kan, klik 2 kali icon file itu sama juga dengan double klik. Cara mendouble klik ini, tekan mouse sebelah kiri 2 kali dengan cepat. Itu dia cara double klik. File attachment akan terbuka sesuai dengan jenis program aplikasi. Kamu bisa menyimpan atau langsung membuka file tersebut. Atau sebelum ini juga sudah pernah Ibu suruh anak-anak kami membuka file yang sudah pernah kita simpan.
Baik dia mang di Microsoft Word, di Microsoft Excel, di Microsoft PowerPoint. Caranya, klik dia menu file, baru pilih dia open. Atau tekan dia Ctrl O. Muncul yang mang kotak dialog open, klik tempat direktori di mana kita menyimpan. Sesudah muncul nanti di situ nama-nama filenya, apabila kita ingin membuka file tersebut, bawa kursor ke file yang akan kita buka. Sesudah berada di sana, lakukan dia double klik. Tunggu beberapa saat, maka isi daripada file yang kita double klik itu mang akan muncul di monitor. Begitu juga dia dengan file lampiran ini. Dia akan muncul apabila sudah kita double klik. Di Microsoft Excel juga sama. Itu juga memang sama. Dia di Microsoft PowerPoint juga sama. Karena ini memang merupakan perintah dasar, maka caranya semua sama. Bisa menggunakan menu bar, yaitu menggunakan menu file, atau bisa menggunakan icon. Icon yang kita pergunakan memang adalah icon open. Bisa juga kita pergunakan tombol kombinasi keyboard. Kalau tombol kombinasi keyboard yang akan kita buat, maka tekan dia Ctrl O. Muncul dia mang kotak dialog open, klik tempat direktori di mana kita menyimpan. Apakah kita simpan dia di hard disk, atau kita simpan di flash disk, atau di mana saja. Sesudah kita klik, muncul nanti nama-nama file yang sudah kita simpan tersebut. Sesudah muncul, double klik langsung file yang akan kita buka. Bisa juga mang kita klik dia satu kali. Apabila kita klik dia satu kali, file yang akan kita buka itu mang belum terbuka. Ada dua kotak kecil nanti di situ pilihan kita, ada open, kemudian ada cancel. Apabila kita ingin membatalkan, maka cancel. Tetapi karena kita ingin membuka, maka kita klik open. Ibu rasa anak kami sudah tahu kan? Karena sudah pernah kita pelajari. Begitu juga dengan menyimpan. Cara menyimpan file attachment. Yang pertama, sorot file attachment. Attachment itu mang ingat, itu adalah file lampiran. Baru klik file, pilih save attachment. Ini juga sudah pernah Ibu jelaskan. Tapi di Microsoft Word, Excel, PowerPoint ini memang sama. Klik menu file, baru pilih save. Muncul ya kotak dialog save. Tentukan tempat direktori di mana kita ingin menyimpan. Apakah tadi kata Ibu di hard disk, atau di flash disk, atau di mana saja. Sesudah kita tentukan, ada mang di situ kotak file name. Pada kotak file name itu ketikkan nama file sesuai dengan nama yang kita inginkan. Kemudian ada lagi di situ dua kotak kecil pilihan kita, ada save, ada cancel. Maka yang kita pilih save. Sesudah kita pilih save, berarti di situ file kita sudah tersimpan dengan nama file yang kita ketikkan pada kotak file name. Sudah bisa anak kami? Cara menyimpan file attachment ini sama dia dengan menyimpan Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Bisa juga mang kita gunakan dia tombol kombinasi yang ada pada keyboard. Kalau tombol kombinasi yang ada pada keyboard, maka yang kita gunakan di situ adalah Ctrl S. Tadi untuk menyimpan itu kata Ibu bisa dia Ctrl S, bisa klik menu file, pilih save, bisa juga kita klik dia icon save. Apabila mang kita tekan dia Ctrl S, maka yang muncul lagi di situ adalah kotak dialog save. Sesudah muncul kotak dialog save, klik tempat direktori di mana kita ingin menyimpan. Sesudah kita klik mang ada di situ kotak file name, maka ketikkan nama file sesuai dengan nama yang kita inginkan. Sesudah kita ketik, itu belum lagi tersimpan. Ada dua kotak kecil lagi pilihan kita di situ, mang. Ada save, ada cancel. Maka yang kita pilih adalah save. Berarti file kita sudah disimpan sesuai dengan nama file yang sudah kita ketikkan pada kotak file name tersebut. Bisa anak-anak kami kan? Ibu rasa ini sudah bisa. Karena memang sudah kita pelajari dia di Word, cara menyimpan. Sudah kita pelajari dia di Excel, cara menyimpan. Di Microsoft PowerPoint juga sudah kita pelajari. Di file lampiran atau attachment ini memang dia berarti sama. Karena dia merupakan perintah dasar. Perintah dasar masih ingat anak-anak kami apa-apa saja? Ada di situ mang open ini juga sama semua. Ada dia save itu mang juga semua sama. Open itu buka, save itu menyimpan, sama dia semua. Kemudian close itu juga sama semua. Bisa kita gunakan dia klik menu file, baru pilih dia close. Itu untuk menutup atau keluar dari program aplikasi yang sedang kita aktifkan. Kemudian ada lagi di situ, klik menu file, baru pilih print. Ini juga sudah kita pelajari di Word, di Excel, di PowerPoint, di email. Cara memprint itu atau mencetak itu sudah kita pelajari.
Berasa bisa anak-anak kami kan? Iya, sudah bisa. Karena ini memang caranya semua sama. Karena dia merupakan perintah dasar. Atau bisa juga kita gunakan tombol kombinasi keyboard. Ctrl O membuka, Ctrl S menyimpan, Ctrl P di situ memprint atau mencetak, atau Ctrl W di situ adalah menutup atau keluar dari program aplikasi yang sedang kita aktifkan. Di sini tadi Mang, perhatikan muncul dia gambar kotak dialog konfigurasi untuk menyimpan file attachment. Di sini kan, bisa anak kami lihat. Save attachment. Nah, ini dia gambarnya. Save attachment. Jangan lagi yang kita pilih di situ reply, auto all, kemudian ada password, ada delete. Ini tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian ada from, ini dari kita. Tujuan kita, kepada siapa kita buat. Kemudian ada sisi, kopi karbon, tembusan. Kebetulan tembusan di sini kita kosongkan. Ada lagi mang nanti di sisi, blend, karbon kopi. Itu tembusan khusus, tetapi di sini tidak ada kita buat ya. Inilah dia mang. Gambar dari kotak dialog konfigurasi untuk menyimpan file attachment atau lampiran. Inilah yang kita pilih. Save attachment. Bisa anak-anak kami lihat kan? Karena ada gambarnya. Karena dengan adanya gambar ini buat, maka anak-anak kami lebih mudah memahaminya. Ada pertanyaan anak-anak kami. Kalau ada pertanyaan, tanyakan sama Ibu atau bisa langsung anak kami tulis di kolom komentar. Ibu rasa sampai sekian. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.